bukan soal Kang Deddy ya, siapapun gubernur ya, siapapun bupati wali kota, tolong dipertimbangkan walaupun itu sifatnya sukarela untuk membuat kebijakan atau himbauan atau ajakan seperti itu. Bapak anggota DPR RI yang baik hati, kebijakan, ajakan untuk sama-sama memberikan kebaikan Rp1.000 itu bukan kebijakan untuk mengumpulkan uang menutupi menurunnya jumlah anggaran karena dipotongnya dana transfer daerah. Tidak sama sekali. Itu hanya mengaktualisasikan seluruh tradisi yang biasa hidup di Jawa Barat. Ada yang disebut dengan Sapoe Sarebu dengan gerakan Gasibu, ada beas perelek, ada beas jimpitan, dan berbagai ragam istilah. Dan saya menganggap itu adalah kegiatan baik. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan problem yang tidak diatur di APBN dan di APBD. Contoh, rumah sakitnya sudah dijamin lewat BPJS atau dana bantuan sosial provinsi atau kabupaten. Tetapi dia butuh uang untuk ongkos dari rumah ke rumah sakit, atau di rumah sakitnya butuh bantuan untuk nungguin suaminya yang sakit selama di rumah sakit, atau ketika suaminya sakit di rumah sakit maka tulang punggungnya menjadi mati sehingga keluarganya perlu makan. Dan kemudian ini juga kegiatan-kegiatan ini biasa berlangsung di Jawa Barat. Ada yang dibeliin kursi, ada yang dibeliin tenda, ada yang menjadi aset bagi daerah RT RW-nya masing-masing. Jadi mohon dipahami ya, kita tidak cari uang untuk menutupi sumber keuangan yang menurun ya. Ini hanya menjaga tradisi saja, dan pemerintah memberikan support agar tradisi ini dipertahankan melalui perluasan ajakan. Yang di sekolah itu sudah biasa ada uang kas kelas, diurus oleh mereka. Nanti kalau ada temannya sakit nengok gitu ya. Mohon untuk tidak salah pengertian. Yuk kita bekerja bersama untuk kebaikan masyarakat. Program Sapoe Saribu ala Kang Deddy Mulyadi ini banyak sekali orang yang salah paham, baik di kalangan masyarakat atau di kalangan pejabat, kawan-kawan. Kemarin kita telah membahas bagaimana kritikan anggota DPR RI mengenai program Sapoe Saribu. Nah, sekarang baru saja Kang Deddy Mulyadi menanggapi kritikan dari anggota DPR RI ini, kawan-kawan. Nah, kritikannya yang telah kita tampilkan bersama-sama ya. Mengapa sih banyak orang yang salah paham? Ya, karena dia itu ya tidak membaca atau menyimak benar-benar, kawan-kawan. Ya, di antaranya adalah ada DPRD Jabar yang mengatakan atau mengkritik bahwa wah, kebijakan ini memiliki potensi pungli nih ke siswa ya kan, padahal kan itu adalah bentuk ajakan ya kan. Nah, makanya Kang Deddy Mulyadi itu tidak henti-hentinya menjelaskan mengenai program Sapoe Saribu. Mengapa? Karena program Sapoe Saribu ini banyak sekali warga yang salah paham, kawan-kawan. Nah, saya mendapatkan info dari sosial media, ternyata bukan hanya warga Jawa Barat saja yang ingin melaksanakan program Sapoe Saribu, kawan-kawan. Ada beberapa di luar warga Jawa Barat yang ingin melaksanakan program Sapoe Saribu ini. Di antaranya adalah warga Banten dan warga Sumatera kalau nggak salah, kawan-kawan. Nanti saya akan menampilkan atau akan membuat video bagaimana reaksi warga di luar Jabar. Dia ingin di tempatnya itu dilakukan program Sapoe Saribu ya. Nah, harapan saya sih apabila warga di luar Jabar ingin melakukan program Sapoe Saribu, maka si pengelola itu harus benar-benar dipilih, kawan-kawan. Karena supaya tidak ada yang namanya haji mumpung.
Nah, haji mumpung itu biasanya kalau ada program-program yang menimbulkan uang, wah dia itu pasti semangat tuh. Wah saya aja nih, sini saya yang ngelola uangnya dan lain sebagainya kawan-kawan, seperti itu ya. Nah, ya kawan-kawan bisalah melaksanakan di kampung masing-masing, tetapi ya harus dipilih pengelolanya. Karena program Sapuai 1000 ini ya benar-benar bisa membantu kita sebagai masyarakat di suatu tempat kawan-kawan. Ya tidak lebihnya seperti uang kas kawan-kawan. Uang kas itu kan biasanya eh, untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan suatu organisasi seperti di sekolahan untuk membiayai uh, fasilitas-fasilitas yang ada di kelas. Kalau anak-anak itu ya seperti beli beli sapu, beli papan tulis, beli spidol dan lain sebagainya. Nah, program Sapuai 1000 pun ya sama seperti uang kas itu kawan-kawan. Tetapi bedanya program Sapuai 1000 itu akan digunakan untuk permasalahan masyarakat. Karena masyarakat memiliki permasalahannya, akhirnya bisalah dibantu dengan program Sapuai 1000 itu kawan-kawan. Atau kayak uang kas yang ada di setiap RT atau dana-dana RT kan biasa kalau di tempat saya ya setiap minggu itu ada sumbangan kawan-kawan berapa ribu gitu. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli fasilitas-fasilitas seperti membeli fasilitas mobil. Nah, mobil dibeli untuk apa? Untuk masyarakat yang tidak memiliki mobil ketika dia sakit bisa meminjam mobil tersebut kawan-kawan. Nah, program Sapuai 1000 bisa digunakan untuk apa? Untuk orang yang memiliki permasalahan dalam hidupnya. Siapa yang nggak tahu? Tetapi ya warga Jabar pun banyak yang telah melakukan program Sapuai 1000 ini kawan-kawannya. Tetapi masih banyak yang khawatir adanya haji mumpung. Ya kalau yang melakukan di warga di Jawa Barat itu yang dulunya sudah melakukan program Sapuai 1000 ya. Kalau yang belum melakukan itu orang yang dulunya belum pernah melakukan program Sapuai 1000. Mengapa tidak melakukan? Karena khawatir adanya haji mumpung kawan-kawan. Ya mungkin haji mumpung itu bisa dibasmi apabila kita bisa benar-benar memilih siapa pengelolanya kawan-kawan. Dan kembali lagi ke topik, sepertinya program Sapuai 1000 itu adalah isu nasional. Mengapa isu nasional? Karena Menko Purbaya sempat ditanya oleh wartawan dan wartawan itu dikritik oleh Kang Deddy Mulyadi dan kita telah membahas bersama-sama. Sekarang anggota DPR juga mengkritik kebijakan Sapuai 1000 karena mungkin isu nasional, akhirnya Kang Deddy Mulyadi tidak henti-hentinya menjelaskan program Sapuai 1000. Kalau kita lihat kawan-kawan di aplikasi YouTube, di berita-berita resmi itu, berita mengenai KDM itu tidak lepas dari program Sapuai 1000. Pasti banyak kawan-kawan. Banyak wartawan yang bertanya kepada Kang Deddy Mulyadi mengenai program Sapuai 1000 ini. Coba cek aja di channel-channel berita resmi, pasti itu program Sapuai 1000. Lihat lagi Kang Deddy Mulyadi memberi tanggapan program Sapuai 1000. Kita lihat lagi menanggapi program Sapuai 1000 karena banyak yang salah paham ya kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Taufik Hasan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.